Perkenalkan, nama saya Injelivita Kesek, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi dengan NIM 19061102129. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang keselarasan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Yang pertama adalah pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi, meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Profesor Joe Kelly. Pengertian perilaku organisasi adalah suatu bidang yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya menurut Dr. Andes Adra Indrawijaya. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Selanjutnya yaitu faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Faktor ini terdiri atas dua faktor, yang pertama faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal terdiri atas budaya atau norma-norma perilaku serta asumsi-asumsi yang secara diam-diam dianut dan secara terbuka dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang kedua gaya manajemen atau sikap manajemen terhadap bawahannya. Yang ketiga organisasi informal atau garis-garis dalam organisasi yang menggambarkan hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dari setiap manajer. Yang keempat, persepsi dan komunikasi. Ini adalah menyerap informasi dari berbagai jalur, baik itu jalur formal, anggaran dan dokumen-dokumen resmi lainnya, ataupun jalur informal, bahan obrolan yang tidak resmi, dalam rangka menentukan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Yang kelima, hubungan umum yang diterima, dan yang keenam, kerjasama dan konflik. Untuk faktor eksternal, yaitu norma-norma tentang perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi perusahaan menjadi bagian, atau norma-norma tersebut mencakup sikap atau etika kerja yang diwujudkan dalam bentuk yang pertama, loyalitas pegawai terhadap organisasi atau hal yang mendorong karyawan menjadi loyal. Yang kedua, kerajinan. Yang ketiga, semangat. Dan yang keempat, kebanggaan kerja atau hal yang membuat mereka bangga menjadi bagian dari organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian sistem pengendalian formal dan informal. Sistem pengendalian formal adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Karena untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Sistem pengendalian informal merupakan pengendalian yang tidak langsung. Hal ini berarti pengendalian yang diinformalkan atau dibuatkan peraturan oleh organisasi secara tidak resmi. Selanjutnya yaitu keuntungan unit bisnis. Nah, perlu diketahui bahwa unit bisnis ini merupakan unit yang bertanggung jawab terhadap seluruh fungsi yang terkait dengan produksi dan pemasaran. Nah, keuntungan di unit ini adalah sebagai tempat latihan untuk menjadi general manager dan keputusan yang dihasilkan lebih baik. Nah, selanjutnya, para manajer unit ini bisa membuat keputusan produksi dan pemasaran secara lebih masuk akal daripada yang diputuskan di kantor pusat. Karena unit ini adalah unit yang paling dekat dengan pasar dan bagian produk-produknya. Dan juga unit ini bisa memberikan reaksi yang cepat terhadap ancaman atau peluang baru secara cepat. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dari pengendali atau controller. Yang pertama, merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian dan sistem informasi. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan pada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyusun dan menganalisis laporan kinerja dan membantu manajer. Yang keempat, melakukan supervisi audit internal dan prosedur pengendalian akuntansi. Yang kelima, mengembangkan personel dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pengendalian manajemen. Sekian video penjelasan materi yang telah saya buat. Terima kasih.